Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Arumfati dengan NIM 2301020106 pada mata kuliah struktur data ujian akhir semester praktikum. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah soal ujian yang dimana kita diharuskan untuk mengelola sebuah data sistem laundry menggunakan file CSV untuk import dan ekspornya. Jadi saya sudah menyiapkan data laundry-nya, data yang tersedia di sini. Lalu kita langsung masuk ke Visual Studio Code. Nah, sebelum membuat fungsi utama, kita perlu membuat suatu file header yang di sini namanya data.h. Data.h itu berisi deklarasi struktur data yang nantinya akan digunakan pada sistem laundry ini. Dengan mengetikkan if and def data_h. Nah, apa fungsi if and def ini? Jadi, if and def ini adalah preprocessor directive yang mengecek apakah data_h ini sebelumnya sudah didefinisikan atau belum. Kalau belum, kita definisikan dengan mengetikkan define data_h. Selanjutnya, type def struct. Nah, di type def struct ini, kita akan mendefinisikan struktur data yang namanya laundry untuk menyimpan berbagai informasi dari pelanggan laundry-nya. Char nama, char nomor telepon, kita buat nomor telepon itu 20. Char jenis pelayanan 20. Char berat itu 10. Char status 20. Kita definisikan laundry di sini. Lalu and if data_h. Nah, jadi ini merupakan array berkarakter yang gunanya untuk menyimpan data pelanggan menggunakan batas maksimum array. Jadi, untuk nama, dia batas karakternya itu, maksudnya tadi batas maksimum karakter. Nah, jadi untuk nama, dia itu batas maksimum karakternya 30, untuk nomor telepon 20, jenis layanan 20, berat 10, dan status 20. Dan and if ini, dia tuh sebagai penanda aja kalau akhir dari kondisi if and def ini. Dia juga sebagai untuk menutup blok, supaya dipastikan file ini itu tidak di-include lebih dari sekali. Dia jadi cuman bisa di-include cuma sekali gitu. Lalu, kita save di direktori yang sama dengan laundry CSV tadi, di sini. Jangan lupa diganti namanya data.h. Kemudian, kita bikin codingan utamanya. Jadi, kita akan memasukkan library dari bahasa C, yaitu include stdio.h untuk input dan output, include stdlib.h untuk alokasi memori, include string.h untuk manipulasi string, dan include data.h sebagai file header yang ini tadi. Oke. Lalu di sini saya akan menentukan array, jumlah maksimum array statis yang akan saya gunakan di sini di dalam sistem ini. Jadi dengan mendefinisikan define max
data 100. Maksudnya, di sistem ini saya hanya mau inputan data, pokoknya total keseluruhan datanya itu hanya ada 100 saja di dalam sistem saya. Lalu kita panggil laundry data next data int count data sama dengan 0. Nah, jadi array ini tadi kan untuk menyimpan informasi dari berbagai pelanggan. Kalau int count data ini dia variabel untuk menghitung udah berapa jumlah data yang diinput. Lalu kita mulai masuk ke fungsi-fungsi utamanya, yaitu fungsi untuk input data baru. Menggunakan void input data baru, kita akan membuat sebuah fungsi yang memeriksa apakah jumlah datanya ini sudah mencapai batas maksimal ini atau belum. Kalau sudah, dia nanti akan mencetak pesan. Kalau belum, dia masih akan bisa diinput data baru. Jadi, if data count greater than next data printf data sudah penuh. Return. Lalu kita deklarasikan menu-menu untuk di input data ini. Printf masukkan nama, scanf laundry data count nama. Nah, jadi di copy saja, tapi jangan lupa diganti ya. Masukkan no telepon, ini data pribadi pengguna gitu. No telepon. Jenis layanan berat status. Oh iya, jenis layanannya ini ada dua, yaitu dia ada hemat atau express. Jadi bisa dipilih di antara kedua ini. Selanjutnya adalah data count. Nah, jadi ini kan inputan dari pengguna tentang informasi pengguna. Di sini, kalau dia udah berhasil diinput, data count inilah yang berperan untuk menambah jumlah data. Selanjutnya, saya cek dulu. Selanjutnya, fungsi kedua adalah import. Import data dari CSV. Lalu nanti dimasukkan ke program dengan menggunakan fungsi void import data dari CSV file
sama dengan tag open, nama file CSV-nya laundry.csv, R itu apa? R itu adalah read, jadi program akan membuka dan membaca file CSV. Selanjutnya printf. Gagal membuka file untuk membaca. Return. Nah, di sini kita akan menggunakan while. Oh, di sini kurang. Nah, while scanf file ini data ini di copy sampai 5 kali. Ini gunanya untuk apa? Kelihatannya emang agak kurang jelas, abstrak, tapi ini dia membaca file format CSV sesuai dengan komanya. Kalau CSV itu kan dia tiap kolom dipisahkan dengan koma, dan di import ini dia membaca tiap kolomnya itu dipisahkan oleh komanya gitu. Kemudian laundry data count, nama. Kopas, no telepon, jenis layanan, berat, status. Kemudian data count lagi, data count plus if data count greater than max data, printf data telah mencapai batas maksimum saat import. Kemudian break, karena dia import, dia akan membaca file dari CSV. Kemudian kita perlu membuat codingan, yaitu fclose, untuk menutup filenya. Kalau dia selesai membaca file, nanti ditutupnya file CSV tersebut. Printf dengan mencetak bahwa data berhasil diimport dari nama file CSV. Oke. Berikut, ini adalah codingan untuk import data. Data count, laundry data. Ini oke. Dari titik koma. Oke. Selanjutnya adalah fungsi browse data. Kalau input dan import itu, kita pasti perlu melihat datanya. Oleh karena itu, kita harus membuat fungsi untuk menampilkan keseluruhan data
yang ada di dalam program ini. Gitu. Namanya void browse data. Kita pakai looping untuk nampilkan setiap datanya. Looping for int i sama dengan 0 i data count i plus plus. Lalu nanti formatnya nggak koma lagi di browse ini, melainkan menggunakan format yang saya buat, itu format printf. Copy Oke. Selanjutnya laundry data i dot nama, koma, telepon. Kita copy aja. Not telepon, jenis layanan, berat, dan status. Oke. Ini adalah fungsi untuk menampilkan data-datanya. Ini semua baik. Terakhir adalah fungsi untuk mengekspor data, yaitu ekspor data dari CSV. Nah, kita kita perlu untuk membuka filenya, file sama dengan fopen, nama file CSV-nya laundry.csv, kemudian W itu apa? W itu adalah write. Jadi di fungsi ekspor data ini, program akan membuka dan menulis datanya, kemudian menutup file data dari CSV tersebut. Kemudian if file null printf gagal membuka file untuk menulis, return. Nah, kita di sini akan pakai fungsi looping. Fungsi looping for int i sama dengan 0, kemudian i data count i plus plus. Jadi fungsi looping ini dia untuk menulis datanya ke file CSV, yaitu data-data yang tersedia dan data input tadi. Lalu printf file to 3, 4, 5. Jangan lupa titik koma. Kemudian kemudian dia harus mendeklarasikan ini. Dia sama seperti ini, jadi kita copy aja karena dia sama-sama, nggak ada yang beda. Ini udah terhubung. Oke, udah sama-sama terhubung. Oke. Jangan lupa close karena dia tadi membuka, menulis, dan perlu menutup filenya. Printf
data berhasil diekspor ke laundry.csv. Jangan lupa titik koma. Oke, semua fungsi sudah ditulis. Lanjut kita ke fungsi yang paling utama, bagian utama yang mengatur alur program, yaitu fungsi int main. Ke int pilihan. int pilihan di sini untuk apa? Jadi, dia berperan untuk menyimpan input dari pengguna untuk menentukan perintah apa yang ingin dilakukan. Jadi, di sini, di int main ini, saya juga akan menggunakan looping, do while, agar dia menampilkan menu terus-menerus dan menjalankan perintah. Dia akan mengulang terus menunya sampai user memasukkan inputan 5, yang dimana inputan tersebut untuk menghentikan program. Langsung saja do printf flow process Natasha Arumpati 2301. Ini merupakan ketentuan dari dosennya, harus menyertakan nama pribadi di bagian main. Lalu printf untuk menunya. Menu 1 input data baru. Kita copy aja. Import kemudian browse data, kemudian ini diganti jadi nomor 3. Selanjutnya nomor 4 adalah, ini bukan import data baru, import data dari CSV. Ini export data ke CSV. Selanjutnya adalah untuk menghentikan program, yaitu berhenti program. Selanjutnya adalah untuk inputan user, pilihan Anda. Kemudian scanf. Jadi scanf ini dia untuk mewadahi inputan dari pengguna. Pilihan. Jangan lupa titik koma. Lalu kita akan menggunakan switch untuk memilih perintah berdasarkan inputan dari user, berdasarkan angka yang dia masukkan, yang mereka masukkan. Jadi langsung saja kita ketik switch pilihan case 1. Itu fungsi yang pertama tadi apa? Input data baru, harus sesuai penulisannya, break. Lanjut kedua, adalah import data baru. Import. Yang ketiga, browse data. Browse data. Yang keempat adalah input data dari CSV. Import data dari CSV.
Case 4, export data ke CSV. Selanjutnya adalah case 5, yaitu berhenti dari program. Jadi dia nggak perlu manggil fungsi lagi karena kita nggak deklarasiin fungsinya juga sebelumnya. Printf program telah dihentikan. Selanjutnya adalah ini tadi ini oke. Default itu seperti else-nya di if else. Printf maaf, pilihan tidak valid. Ini juga. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi seperti ini sebentar. Pilihan selain dari 5. Itu return 0. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi kan switch itu dia memilih perintah berdasarkan value atau nilai dari pengguna atau user. Kalau user memilih angka 1, maka dia akan menginput data baru. Kalau kedua, dia akan import data dari CSV. Yang ketiga, dia akan browse atau menampilkan data. Yang keempat, dia akan mengekspor data yang ada di program ini ke CSV. Dan yang kelima, untuk menghentikan program. Jadi default ini, kalau pengguna memilih dari selain angka di opsi menu utama selain 1 sampai 5, maka nanti dia akan mencetak maaf pilihan tidak valid karena pilihan yang dimasukkan itu bukan di antara 1 sampai 5 itu. Saya akan periksa terlebih dahulu untuk codingannya. Lihat. Pilihan itu data CSV, export data dari CSV, printf, break, kejauhan, lalu pilihan, oke, yang in main, lalu adalah export data, file fopen, laundry, file new, lalu membuka oke, tulis, file i++, cuma beri data nama, nomor telepon. Oke, selanjutnya browse data i 0, data file i++, oke, selanjutnya adalah import data if kurang ininya if, seharusnya ada if file null-nya, makanya dia kalau if file null maka dia akan gagal membuka file. If file harusnya di sini ada null, file null, ini salah, ini harusnya
File null, printf ya, membuka file atau membaca. Oke, type on ya, status data count, max data. Oh, ini breaknya belum. Terus oke, udah semua. Data count, entry data, data telepon, jenis layanan. Ini adalah ini. Ini adalah ini. Oke. Selanjutnya input data kita periksa. If data count-nya max data, greater than max data. Oke. Return. Family data, data count. Oke, nomor telepon. Oke. Dan max data. Oke. Ini udah. Apakah ada tahannya, ada yang salah? Oke. Saya rasa udah benar semua. Semoga tidak ada error. Lalu kita simpan dengan nama seperti ini di file yang sama, directory yang sama. Lalu, kalau sudah, kita open folder. Open folder yang tadi was struktur data. Nah, lalu dia akan terbuka dalam satu directory ini. Lalu kita compile file dari laundry C-nya. Permission input data baru. Balik. Data. Data count harusnya, bukan count data. Kita coba. Dari 17. Seperti. Oh. Salah. Persennya salah peletakan. Bentar diperbaiki. Harusnya di sini. Oke. Kita coba run lagi file C-nya. Hmm. 105. Export data ke CSV. Oh, ini salah. Ini harusnya ke typo. Oke. Terus save. Kita run lagi. Oke. Ini adalah menu utama dari
file system laundry yang dimana ada 5 pilihan, yaitu pilihan pertama adalah input data baru, yang kedua import, ketiga browse, keempat export, dan kelima berhenti. Pilihan seharusnya ini nggak usah pakai N biar nggak di bawah. Oke. Nah, kita pilih, sebelumnya kita lihat dulu file CSV-nya ada 5 dan belum ada ditambah apapun. Jadi di ini kita akan input data baru. Masukkan nama telepon. Oke. Input data baru. Sebentar. Sudah nama oke. Namanya di sini salah. Data count dan nama oke. Oke, di sini sebentar. Ini seperti lupa dijarak. Oke. Kita run lagi kode ini. Kita input data. Oke, sudah bisa. Natasha. Nomor telepon 08. Hemat 2 kg dalam proses. Nah, data berhasil ditambahkan. Jadi kita coba browse dia. Nah, sininya dalam proses harusnya dua, 3, 4, 5. Ini sebenarnya untuk keterangan aja. Keterangan, jadi nggak masalah sih kalau ada 0, tapi kita coba perbaiki dulu yang browse datanya. Proses 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oh, di sini ada 6, harusnya 5. Oke. Kelebihan di browse datanya, jadi kita coba import lagi. Maksudnya compile lagi. Kita input data baru. Kita coba Felix 08 1 Express. Berat 2 kg. Statusnya dalam proses. Oke. Data berhasil ditambahkan, kita browse. Nah, jadi udah nih file inputan data baru si Felix.
Lalu kita akan masukkan dia, kita ekspor dia ke CSV ini. Kita buat dia terupdate CSV-nya. Ini ada 5, lalu kita update. Kita dengan update-nya kita dengan input pilihan 4. Nah, jadi dia berhasil diekspor ke CSV. Waduh. Oh, sebentar. Kita lupa import, maaf. Harusnya diimport dulu. Kita run lagi. Lalu kita input data. Cecil. Hemat 3 kg dalam proses. Nah, lalu kita import datanya. Kita berhasil import. Lalu kita kan masih ada 5 tadi. Lalu kita update datanya dengan kita export. Klik export. Nah, sini kita diekspor. Coba kita save. Coba save dulu. Di sini saya perbaiki dulu sebentar file CSV-nya. Oke, coba kita bikin ulang dulu sebentar file CSV-nya karena agak sedikit error. Noted. Dalam proses save. Laundry.csv. Nah, kita coba di sini kita update lagi. Ini kita run lagi. Nando dalam proses. Import data, lalu kita coba ekspor. Nah, jadi dia udah masuk di sini. Nando udah masuk di pilihan ini, lalu kita coba ekspor. Ini di refresh dulu. Lalu CSV. Terus bentar ekspor. Laundry CSV, oke. Kita coba ekspor lagi. Nah, jadi dia udah masuk ke sini. Nando, hemat 4 kg dalam proses, Ali, semuanya dengan format CSV, yaitu koma, dengan rapi. Oke, semuanya udah clear. Baiklah, sekian saja live coding yang bisa saya lakukan. Saya harap dengan melakukan live coding struktur data ini, saya bisa mendapatkan wawasan yang lebih banyak lagi tentang dalam programming. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan program ini.
Saya tutup, akhir kata, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.